Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puasanya masih lancar kan? Nah, untuk hari ini Bu April akan menyampaikan materi mengenai wawasan lingkungan hidup. Salam bumi, pasti lestari. Salam sadar iklim. Nah, simak baik-baik ya anak-anak materi hari ini, karena di akhir materi akan ada tugas untuk kalian. Harus dikerjakan ya. Nah, yang pertama ada pengertian dari wawasan. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Lingkungan hidup sendiri berarti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jadi jika digabungkan, wawasan lingkungan hidup adalah cara memandang lingkungan sekolah sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lanjut, pentingnya kebersihan lingkungan. Jadi, kebersihan lingkungan itu penting anak-anak. Kebersihan lingkungan adalah keadaan di mana lingkungan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya ada debu, sampah, dan bau. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya terus meningkat. Padahal menjaga kebersihan lingkungan penting dilakukan agar terhindar dari berbagai penyakit dan bencana alam. Salah satu cara paling sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Hal ini dapat membuat kalian menjadi lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan sekitar dan membuat kalian menjadi hidup lebih bersih. Lanjut, manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, menghindari ancaman banjir. Jadi jika kita menjaga kebersihan lingkungan, kita akan terhindar dari ancaman banjir. Yang kedua, menghindari penyakit menular. Yang ketiga, lingkungan lebih nyaman untuk ditinggali. Yang keempat, tingkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang kelima, pelihara kerukunan antar tetangga. Jadi ketika kita menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, kita akan menjaga kerukunan antar tetangga. Jika kita membuang sembarangan, maka tetangga juga akan marah. Seperti itu. Kita lanjut. Tujuan dan cara. Tujuan dari kebersihan lingkungan ini adalah membiasakan diri hidup bersih, sehat, aman, nyaman, dan menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa cara yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama, bisa mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, membersihkan lingkungan rumah dan sekolah. Yang ketiga, patuh dan taat pada protokol kesehatan. Yang keempat, penghijauan lingkungan sekitar. Yang kelima, pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Nah, dari 5 cara ini akan kita bahas satu persatu. Kalian simak ya. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan adalah proses yang secara mekanis melepaskan kotoran dari kulit tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, dengan tujuan supaya tangan bersih, mencegah penularan infeksi, membebaskan tangan dari kuman dan mikroorganisme, dan menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh. Kenapa harus dengan air mengalir? Nah, dengan mencuci tangan di air mengalir, maka kotoran dan kuman dari tangan akan luruh terbawa air. Kemudian, kenapa harus memakai
memakai sabun, nah zat pembersih pembentuk sabun ini, baik yang padat maupun yang cair, akan membantu proses pelepasan kotoran dan kuman yang menempel di permukaan luar kulit dan kuku khususnya. Nah, di sini ada langkah-langkah mencuci tangan. Nah, mencuci tangan sebaiknya kalian lakukan 20 detik anak-anak. Yang pertama, basahkan tangan dengan air. Kemudian yang kedua, tuang sabun ke tangan. Yang ketiga, ratakan sabun pada kedua tangan. Yang keempat, gosok punggung telapak tangan dan sela-sela. Yang kelima, kalian gosok sela-sela seperti ini dan telapak tangan. Lanjut. Yang keenam, nah di sini jarinya mengunci seperti ini. Kemudian yang ketujuh, jempol ini diletakkan di dalam dan diputar seperti ini. Lakukan ke tangan kanan juga ya. Yang kedelapan, nah tangan yang kanan menguncup, yang kiri membuka seperti ini. Lakukan juga di tangan sebelah kanan. Kemudian yang kesembilan, usap pergelangan tangan. Nah, seperti ini. Yang ke-10, karena sudah semuanya tersentuh, kita bilas kedua tangan dengan air mengalir. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang kedua di sini, membersihkan lingkungan rumah dan sekolah. Beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk membersihkan lingkungan rumah dan sekolah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, dalam membuang sampah sebaiknya bisa dipilah antara sampah organik dan non-organik. Yang kedua, menjaga kebersihan toilet. Ini sangat penting ya. Toilet harus dibersihkan setiap hari, seperti menyikat toilet dan tidak membuang sampah di toilet. Karena apa? Di toilet yang kotor juga akan menimbulkan jamur yang tidak sehat bagi manusia. Yang ketiga, membersihkan setiap area. Nah, jika di sekolah bisa dibentuk piket kelas untuk membersihkan setiap area yang harus dibersihkan. Jika di rumah, kalian bisa berbagi tugas dengan orang rumah untuk membersihkan setiap area rumah. Yang keempat, membersihkan saluran air. Nah, untuk membersihkan saluran air, jadwalkan secara rutin untuk membersihkan saluran air untuk mencegah terjadinya penyumbatan yang akan mengakibatkan luapan air atau banjir saat hujan deras. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik. Nah, karena di sekolah kita ini adalah zero waste, nah, penggunaan sampah plastik juga dibatasi karena sampah plastik salah satu sampah yang sulit diuraikan. Maka kurangi penggunaan sampah plastik seperti contohnya saat kalian membawa bekal makanan ke sekolah, bisa menggunakan tepak makan dan tumbler minuman. Yang ketiga ini ada patuh dan taat protokol kesehatan. Karena di masa pandemi seperti ini, kita wajib melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan. Disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Lakukan sesering mungkin, terutama pada kondisi sebelum menyentuh makanan, setelah menggunakan toilet, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, setelah beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua, memakai masker. Selalu gunakan masker saat keluar rumah dan bepergian. Disarankan untuk menggunakan double masker ya. Yang ketiga, menjaga jarak aman. Selalu menjaga jarak aman minimal 1 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dilarang berkerumun atau menjauhi kerumunan saat berada di keramaian seperti pusat perbelanjaan. Selanjutnya ada penghijauan lingkungan sekitar. Nah, ini ada contoh kegiatan yang termasuk dalam penghijauan dan dapat kita lakukan baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Yang pertama ada menanam pohon peneduh.
Jadi tidak hanya pohon peneduh saja yang bisa ditanam, bisa juga kalian menanam tanaman toga, jadi tanaman yang bermanfaat sebagai penghijauan di sekolah, di rumah maupun lingkungan sekitar. Yang kedua, merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Jadi ketika kita sudah menanam, harus kita rawat, tidak hanya menanam saja ya, jadi kita harus merawatnya. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Yang keempat, menghemat penggunaan listrik. Yang kelima, meminimalkan polusi. Jadi ketika kalian bepergian bisa diminimalkan. Ketika jaraknya dekat bisa menggunakan hanya sepeda ontel saja misalnya. Yang keenam, membuat pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini bisa dari kotoran hewan atau sampah daun kering. Yang ketujuh, mendaur ulang sampah kertas. Misalnya bisa dijadikan bubur kertas, kemudian dijadikan sebuah kerajinan yang mungkin bisa bernilai ekonomis. Lanjut. Di sini ada beberapa metode penghijauan yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Nah, di samping kanan ini ada contoh gambar hidroponik, dan di sekolah kita juga sudah melaksanakan metode ini loh. Yang kedua ada vertical greenery. Vertical greenery atau penghijauan secara vertikal merupakan tanaman ditanam dengan disusun secara vertikal. Konsep yang satu ini cocok untuk penghijauan di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan yang mungkin kurang lahan ya. Media yang digunakan untuk vertical greenery adalah tembok, sehingga sering pula dinamakan green wall. Nah, ini adalah contoh gambar dari green wall. Lanjut, yang ketiga ada tabula pot. Tabula pot atau tanaman buah dalam pot merupakan upaya penanaman buah yang dilakukan pada pot-pot. Ini biasanya karena keterbatasan luas lahan. Dalam upaya ini, tinggi dan kedalaman akar pada tanaman sudah diatasi, sehingga lahan yang sangat sempit pun dapat ditanami tanaman buah. Seperti contoh gambar di samping ini adalah tanaman buah jambu yang ditanam di dalam pot. Seperti itu. Yang terakhir, ini adalah pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Jadi, ketersediaan sarana prasarana pendukung ramah lingkungan yang pertama di sini ada pengadaan tempat penampungan air bersih untuk mendistribusikan air bersih. Yang kedua di sini ada tempat sampah terpisah. Seperti yang Bu April bilang tadi, kita harus memilah sampah yang mana itu organik dan non organik. Yang ketiga di sini ada greenhouse. Yang keempat, pembuatan hidroponik. Yang kelima, di sini ada kolam ikan air limbah. Nah, air limbah apa Bu yang bisa dibuat? Contoh, di sini kemarin ketika pelaksanaan Hari Air Sedunia kita memanfaatkan air wudhu sebagai air limbah, kemudian air limbah AC. Tapi di sini kita manfaatkan untuk menyiram tanaman. Nah, bisa juga untuk kolam ikan. Yang keenam, di sini ada composting. Composting yang saya ambil gambar ini adalah composting dengan cara daun kering yang dimasukkan ke dalam keranjang takapura. Kemudian diberi sekam dan disiram dengan air leri. Kemudian jarak 2 minggu bisa kita cek, kemudian bisa kita panen komposnya. Yang ketujuh, di sini ada resapan biopori. Nah, ini yang ada gambar tutupnya saja itu adalah tanpa atas ya anak-anak. Jadi resapan biopori itu kita lubangi tanahnya, kemudian kita masukkan pipa paralon dan ini adalah tutup resapannya.
Nah, ini yang gambar di sampingnya lagi adalah contoh di dalamnya ya. Di dalamnya itu diisi dengan daun kering. Sama halnya seperti composting, resapan biopori ini juga bisa dipakai composting. Jadi daun kering ini nanti menerima resapan dari air banjir atau air yang menggenang, kemudian daun kering ini bisa dipanen seperti itu. Nah, selesai sudah materi hari ini. Jangan lupa ada tugas untuk kalian. Yang pertama, jika kalian melihat kondisi alam dan di masa pandemi seperti ini, apa dampak yang terjadi apabila kita tidak melakukan yang pertama? Mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, membersihkan lingkungan rumah dan sekolah. Yang ketiga, patuh dan taat protokol kesehatan. Yang keempat, penghijauan lingkungan sekitar. Yang kelima, pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Jadi, beri contoh dampaknya apabila kita tidak melakukan 5 hal tersebut. Masing-masing beri 2 contoh ya. Kemudian tugas yang kedua, coba amati lingkungan sekitar kalian saat ini. Tunjukkan aksi kalian untuk penghijauan lingkungan sekitar. Aksi yang dimaksud bagaimana, Bu? Yaitu foto diri kalian saat melaksanakan aksi untuk penghijauan sekitar. Tadi sudah Bu April jelaskan, ada beberapa penghijauan yang bisa kita lakukan. Kalian pilih salah satu, kemudian kalian laksanakan dan difoto. Seperti itu. Lanjut, nah ini adalah contoh aksi penghijauan di lingkungan sekolah. Ini baru saja kita laksanakan juga pembuatan kompos dengan keranjang takabura. Nah, untuk tugasnya tadi jangan lupa dikumpulkan melalui link yang sudah ditampilkan. Ya anak-anak ya, sudah paham semuanya? Terima kasih untuk materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Salam bumi, pasti lestari. Salam Sadar Iklim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.